adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Genesaret dengan saya Kak Deborah. Saya Kakak Leo. Iya, puji Tuhan di pagi hari ini kita masih ada itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu kita akan memulai ibadah kita, kami mengundang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Karena Tuhan Sayang Padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Berkat. Ya, adik-adik yang di rumah masih dalam sukacita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam rumah kita. Terlebih di dalam bulan ini kita ada di dalam bulan bina keluarga. Karena itu adik-adik yang di rumah, kita bernyanyi Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. And Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kita kembali bernyanyi Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mendekat dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Abian. Kami persilakan. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Untuk itu kakak minta adik-adik di rumah lipat tangan, tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa mulai. Selamat pagi Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang begitu nyata atas kehidupan kami Bapa. Bapa, di hari Minggu yang indah ini kami mau beribadah kepada Engkau. Walaupun dalam bentuk ibadah online, tapi kami percaya Engkau selalu ada beserta kami. Untuk itu tuntunlah ibadah kami ini, agar ibadah kami boleh berbau harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan masuk dalam pemberitaan akan firman Tuhan
Yang di kelas kecil akan dilayani oleh Kakak Mawar dan di kelas remaja dilayani oleh Kakak Charlie. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan akan firman Tuhan, kita bernyanyi, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Selamat pagi adik-adik. Kita akan membaca Mazmur pujian untuk Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-5. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-5 dengan perikop siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Kita akan merespon Mazmur pujian kita di pagi hari ini dari nyanyian rohani 55. Dengan nyanyian rohani 55, baitnya pertama, hatiku beriman. Hatiku beriman menentang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku, doa sembahyangku kepada Sayang. Ku menyerah, ku menyerah. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari kitab Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat ke-36 sampai ayat ke-42. Kisah Rasul pasal 9 ayat ke-36 sampai ayat ke-42. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menyertai kami, menuntun kami dalam istirahat kami semalam, dan Tuhan sudah memohonkan kami di pagi hari ini Tuhan untuk datang beribadah, bersekutu, serta memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, dari awal ke selesainya Tuhan, biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan di pagi hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba hanyalah alat yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik hamba secara live streaming Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal hingga selesai Tuhan. Biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita buka Kisah Rasul pasal 9 ayatnya ke-36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas.
perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Pembacaan kita di pagi hari ini dengan tema Tabita melayani para janda di Yope. Di sebuah kota kecil yang bernama kota Yope, yang letaknya di tepi pantai, ya di sana banyak orang yang berkekurangan. Di kota Yope juga ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas. Nah, Dorcas atau Tabita ini banyak memberi sedekah dan banyak juga membantu orang-orang yang ada di kota Yope. Ya, dia memberi pakaian dan memberi makan kepada para janda-janda dan anak-anak yang ada di kota Yope. Tetapi pada waktu itu, ya, Tabita jatuh sakit dan meninggal. Mereka sangat sedih. Dia sangat sedih karena orang yang dia kasih, orang yang dia sayangi, ya dipanggil oleh Tuhan. Ya, dia sangat sedih. Nah, ketika itu di kota Lida, ya, Lida ini berdekatan dengan kota Yope, ada seorang murid yang bernama Petrus. Ya, dia juga melakukan banyak mujizat di kota Lida dan melayani orang-orang di sana, beritakan firman Tuhan di kota Lida. 2 orang ini yang dari kota Yope, ya dia meminta pertolongan kepada Petrus di kota Lida. Ya, mereka ke sana karena kota Yope dan kota Lida ini ya berdekatan, sehingga dia pergi minta pertolongan kepada Petrus yang ada di kota Lida. Sesampainya di sana, ya 2 orang ini menyampaikan apa yang terjadi di kota Yope, ya sehingga Petrus ya mengikuti mereka untuk pergi ke kota Yope. Sesampainya mereka di sana, ya Petrus melihat bahwa ya di kota Yope ada seorang murid atau seorang perempuan yang bernama Tabita yang sedang terbaring di tempat tidur. Petrus menyuruh mereka untuk keluar dari kamar, dan Petrus mendoakan Tabita. Dia sujud menyembah kepada Tuhan, dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang kasih Tuhan, ya apa yang terjadi? Ya, Tabita ini bangun kembali dan ya bertemu kembali bersama para janda dan anak-anak serta semua orang yang ada di kota Yope. Ya, di kota Yope
ya dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kembali Tabita dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, di mana dulunya Tabita ya orang yang rendah hati, terus suka menolong dan memberi sedekah kepada orang-orang yang ada di kota Yope. Ya, dia kembali melakukan apa yang dia lakukan pertama, itu mengasihi orang-orang dan memberi sedekah kepada orang-orang yang ada di kota Yope. Ya, adik-adik kasih oleh Tuhan, ya, apa yang kita pelajari di pagi hari ini, yaitu yang pertama, kita sebagai anak Tuhan, ya, kita harus juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, yang sampai kita berdoa hanya kepentingan kita sendiri, tetapi kita tidak melihat orang, ya kita harus mendoakan orang yang di sekitar kita. Terus yang kedua, ya kita yakin percaya Tuhan Yesus akan mendengarkan doa kita jika kita yakin dan percaya dengan tulus berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Ya, dalam hal perbuatan, ya, tutur kata kita, ya, itu adalah sudah mencerminkan mengasihi orang lain. Ya, sebelum kita mengakhiri firman ini, kita menyanyi melayani, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kau dan aku. Melayani, melayani lebih sungguh. Kita ulang satu kali lagi, melayani, melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kau dan aku. Melayani, melayani lebih sungguh. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita untuk selalu melayani orang lain serta siapapun yang ada di sekitar kita. Amin. Untuk merespon pemberitaan akan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Dan pada saat ini kami umumkan untuk adik-adik yang di rumah untuk mengumpulkan persembahannya dan diserahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu terdekat. Baiklah, kita akan memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
Mari adik-adik, pada saat ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk adik terkasih Rio Pinontoan yang sudah ditambahkan satu usianya menjadi 13 tahun. Dan juga kita akan mendoakan bagi adik-adik sekalian yang berulang tahun di minggu saat ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang Tabita ya Tuhan yang mau melayani janda-janda di Yogyakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami juga bisa saling melayani ke teman-teman kami yang lain, saling mendoakan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati persembahan ini jadi ungkapan syukur kami ya Tuhan. Tidak besar ya Tuhan, tetapi Tuhan, kiranya Kau boleh melihat hati kami yang mau mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik terkasih kami, adik Rio Pinontoan ya Tuhan, yang pada minggu ini Tuhan sudah ditambahkan satu usianya menjadi 13 tahun ya Tuhan. Kiranya Tuhan, di usia yang baru, adik terkasih kami ini menjadi anak yang taat kepada orang tua dan juga ya Tuhan taat kepadamu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk peribadahan kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, peribadahan kami minggu demi minggu ya Tuhan boleh memberkati adik-adik semua. Dan biarlah ya Tuhan, lewat firman-Mu mereka semakin dibentuk menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang mau taat kepadamu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri peribadahan kita. Karena itu kami mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Sama-sama kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita tutup ibadah kita dengan kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
jadi semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Dalam bulan Bina Keluarga, aktivitas kita adalah bernyanyi karena Tuhan sayang padaku, diajak semua anggota keluarga. Dan divideokan baru dikirim di dalam grup Par Genesaret.